Hai, welcome back to our channel. Seperti biasa, Yasinta lagi. Di video kali ini kita akan bahas tentang fantasi battle. Pertanyaan top 3-nya kita membandingkan, kita menilai dari segi jawaban, dari segi attitude di atas panggung, dari segi nyambung nggak sih, logis nggak sih, penyampaian siapa sih yang paling baik. Jadi buat kamu yang udah request video ini, stay tune ya. Nah, karena kita akan membahas 10 putri Indonesia lingkungan, jadi 10 orang yang kita bahas, jadi kita akan langsung aja ke putri Indonesia lingkungan pertama yang akan kita bahas, yaitu Dr. Reisa Kartikasari, putri Indonesia lingkungan tahun 2010. Setiap manusia dilahirkan dengan menghadapi kontroversi. Ada yang positif. Dr. Reisa Kartikasari mendapat pertanyaan tentang bagaimana menyikapi kontroversi. First of all, penampilan dia ketika di top 3 ini lumayan gugup, kelihatan banget gugupnya. Karena gugup itu mungkin jawabannya jadi kemana-mana dan kurang tertata. Nah, kalau teman-teman simak di videonya, manusia itu bisa mengutarakan dan menilai apapun yang orang lain inginkan. Menurut kami ini jawaban yang tidak perlu dan terkesan ofensif. Namun setelahnya jawaban Dr. Reisa bisa comeback dengan jawaban yang menurut kami sangat menjawab dan sangat-sangat deskriptif. Tapi lagi-lagi performa Dr. Reisa di top 3, gugupnya memang nggak bisa dibohongi, muncul banget dan kelihatan banget. Menurut kalian berapa nilai Dr. Reisa 0 sampai 10? Tulis di kolom komentar. Next, kita ke Putri Indonesia Lingkungan 2011, Liza Eli. Saya bisa sampai detik ini berdiri di atas panggung ini adalah berkat dari Tuhan Yesus. Karena saya selalu bersyukur tanpa. Nah, kalau teman-teman lihat di videonya ketika dia menjawab pertanyaan, menurut kami dia menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Beberapa kata ada yang diulang, jadi menurut kami mungkin ini hasil dari dia gugup atau sedikit grogi, tapi bukan hal yang matters. Overall, jawaban Liza ini sangat beda dari jawabannya Maria Selena. Liza Eli membawa pendekatannya lebih ke spiritual dan religius, dan cara dia menjawab juga sangat anggun, sangat baik. Bahkan di akhir jawabannya, Liza juga sempat memberikan penekanan tentang keluarga dan Tuhan. Jadi menurut kami ini salah satu jawaban yang sangat baik. Kita ke tahun 2013, di mana Marissa Sartika, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2013, mendapatkan pertanyaan bagaimana cara menyikapi perubahan. Yang tidak akan pernah berubah adalah kejujuran dan jati diri dalam diri kita yang diajarkan oleh orang tua kita sendiri, yaitu seorang ibu. Again, kalau teman-teman simak di jawabannya dia menjawab bahwa yang tidak akan pernah berubah adalah kejujuran dan jati diri dari kita yang diajarkan oleh ibu. Setelahnya, dia malah mendeskripsikan tentang peran ibu, bukan tentang bagaimana dia menyikapi perubahan. Jadi menurut kami jawabannya ketika di awal dia bagus, cuman enggak nyambung dan agak flop. Meskipun Marissa ini bisa dibilang sangat to the point dan hemat waktu. Next, di tahun 2014 kita punya Elvin Rapa, Putri Indonesia Lingkungan 2014. Di tahun ini, Elvin mendapat pertanyaan tentang manfaat dari kerjasama internasional. Kerjasama yang baik akan membawa Indonesia ke nama yang lebih baik. Karena Indonesia pun memiliki masyarakat yang ramah, sehingga seluruh masyarakat senang terhadap. Menurut kami, pertanyaan ini tuh sangat jelas jawabannya. Tergantung bagaimana kamu akan mengelaborasinya. Tinggal bagaimana mendeskripsikannya, merincikannya, dan jawab dengan logis. Dari penampilan Elvin di top 3 itu kami dapat vibe bahwa dia agak buru-buru, dan kasusnya sama kayak Marissa, dia agak nggak nyambung di jawabannya bagian akhir. Selain jawaban di bagian akhir yang nggak nyambung dengan kalimat pertamanya, dia bilang kerja sama yang baik akan membawa Indonesia ke nama yang lebih baik. Jawaban Elvin setelah itu nggak nyambung ke pertanyaannya, jadi sama sekali nggak menjawab. Next, ke tahun 2015 ada Cynthia Fabiola, Putri Indonesia Lingkungan 2015. Tentu saja saya pernah mengalami penyesalan di dalam hidup, tetapi penyesalan itu bukanlah batu ataupun kerikil yang akan menghalangi jalan atau langkah saya ke depan. Di tahun ini, Cynthia mendapatkan pertanyaan tentang penyesalan dalam hidup dan alasannya. Menurut kami, vibe-nya ketika menjawab itu kesannya agak angkuh. Menurut kami.
kami. Tapi jawaban dia super singkat, padat, dan jelas. Kita semua bisa terima itu, meskipun jawaban Cynthia ini menurut kami lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan, karena dia hanya menjelaskan bahwa penyesalan yang dia alami itu akan dia jadikan pembelajaran. Dia tidak membahas tentang alasan kenapa dia menyesal. Cara menjawabnya pun menurut kami agak terburu-buru. Jadi pas di tengah-tengah ketika dia menjawab, nanti teman-teman lihat videonya, itu agak sedikit blank, tapi overall dia lumayan lancar. Next kita ke Felicia Huang, Putri Indonesia Lingkungan 2016. Felis berkompetisi di tahun yang sangat ketat dari segi peserta, karena tahun 2016 kita tahu bahwa pesertanya outstanding dan one of the best batch of Putri Indonesia. Some people came to your life because it's a lesson. Some people come in your life because it's a blessing. Itu benar karena saya merasa semua manusia mempunyai tugas dan peran yang masing-masing bagi kita. Menurut kami, jawaban awal-awal Felis ini sangat powerful banget. Dia masih bisa lumayan tenang, dia bisa menyusun kalimat yang sangat ampuh dan sangat wow banget. Dia bilang, setiap orang memiliki perannya masing-masing. Tapi sayangnya mungkin Felis juga mulai gugup. Setelah itu dia agak mulai terbata-bata, jawabannya agak mulai tersendat, tapi struktur kalimatnya itu jelas. Bukan seperti Kezia yang dia sangat lancar tapi agak kemana-mana. Kalau Felis ini dia terbata-bata tapi jelas dan kita bisa ngerti. Namun sayangnya ending dari jawaban Felis ini lumayan flop, lumayan kurang maksimal. Mungkin karena Felis nggak bisa ngontrol gugupnya sendiri. Jadi kalau dibandingin sama Kezia yang sangat anggun, sangat tenang menghadapi pressure di top 3, dia bisa banget menguasai dirinya sendiri. Kalau Felis ini ketika itu dia belum bisa menguasai gugupnya dan nervousnya. Yang ketujuh adalah Kevin Liliana, Putri Indonesia Lingkungan 2017. Menurut Baik, jika saya terpilih menjadi Putri Indonesia, tentunya saya sebagai perempuan akan banyak mendapat kesempatan untuk memperlihatkan budaya Indonesia. Kami, ketika Kevin menjawab pertanyaan tentang apa saran yang bisa dia berikan ke ajang Ratu Sejagat agar tercipta perdamaian dunia ini, sangat logis, sangat baik. Dia menjawabnya lancar, sangat tertata. Menurut kami, jawaban Kevin ini di antara 10 yang akan kita bahas ini one of the best. Karena itu tadi, dia anggun, dia kalem, dia lancar jawabnya, dan logis, dan perfection. Jadi nggak salah ya kalau Kevin menang Miss International. Next, tahun 2018 kita punya Fania Herlambang. Fania Herlambang ini dapat pertanyaan dari Demi Lionel Twitters Miss Universe 2017 tentang bagaimana sih hubungan dia dan ibunya. Saya adalah orang yang paling percaya terhadap diri saya ketika diri saya sendiri kehilangan motivasi dan kalau teman-teman sempat menyimak video kita pertama banget tahun 2018, video kita yang benar-benar pertama banget di YouTube, itu kita bahas tentang bagaimana Fania ini bisa deliver pesannya atau jawabannya dengan sangat baik dan sangat logis dan sangat menjawab meskipun dia menjawab dengan bahasa Indonesia. Selain itu, kita bisa tahu bahwa Fania ini sangat confident dengan jawabannya dia. Next, kita ke nomor 9, Putri Indonesia 2019, Jolin Mary Colok Rotinsulu. Nah, Jolin ini mendapat pertanyaan tentang apa arti pesta demokrasi dan bagaimana seharusnya milenial menyikapinya. Baik, terima kasih. Menurut saya, pesta demokrasi adalah suatu hal yang harus kita selebrasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Menurut kami, dari awal memberikan jawaban, Jolin ini sudah terlihat gugup, agak terbata-bata, dan menurut kami dari isi jawaban, dari segi isi jawabannya itu agak kurang menjawab. Ya, intinya hanya dia ngajakin kita milih karena kita harus milih gitu. Itu yang kita dapat. Next, nomor 10 dan yang paling akhir adalah Putri Indonesia Lingkungan 2020, Putu Ayu Saraswati. Menurut kami jawaban Ayu di top 3 ini mendekati sempurna. That happiness is when all the things that we've put into our life, the people we love put into our lives, our parents. Nah, meskipun banyak orang yang bilang bahwa Ayu terlalu bertele-tele, tapi menurut kami Ayu menjawab dengan sangat jelas. Dia deskriptif, dia menjelaskannya bener-bener rinci.
rinci dan runtut sampai beberapa orang bilang itu terlalu berlebihan, jadi bertele-tele. Tapi ketika pertanyaannya apakah itu menjawab pertanyaan tentang definisi kebahagiaan, ya, sangat menjawab dan sangat jelas. Dia juga menggunakan bahasa Inggris yang sangat fluent. Salut banget buat penampilan Putu Ayu selama Q&A di Putri Indonesia 2020 karena she nailed it every single question. Nah, itu dia 10 Putri Indonesia lingkungan dengan jawaban mereka di top 3 Putri Indonesia tahun masing-masing. Menurut kalian, siapa sih personal favorite kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, atau silahkan tulis juga berapa nilai dari masing-masing orang dari range 0 sampai 10. Nah, kalau menurut kami, kalau mau di ranking penilaian personalnya kita berdua, itu yang pertama adalah Putu Ayu, yang kedua Kevin, yang ketiga Fania, yang keempat Liza Eli, yang kelima Cynthia, kemudian Jolene, Marisa Sartika, Felis, Alvin, dan Dr. Reisa. Itu menurut kami, itu menurut penilaian kami. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Berdasarkan penilaian kalian, rankingnya bakal kayak gimana sih from best to worst. Nah, teman-teman, itu dia video dari Yasinta Dika minggu ini. Semoga teman-teman terhibur. Ini just for fun, jadi jangan diambil hati. Nah, untuk next videonya teman-teman mau video apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira video apa yang mau kalian lihat dari kami. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka di like videonya. Dan jangan lupa juga subscribe di channel Yasinta Dika. Serta follow kami di Instagram di @yasintadika. Dan subscribe juga podcast kita karena kita akan segera mulai season kedua. Dan ya, terima kasih banyak sudah nonton. Kita akan ketemu kalian di video berikutnya. Bye!